Becky dan Hunter adalah dua sahabat pecinta adrenalin yang terjebak di puncak menara TV tua setinggi 610 meter. Setelah tangga runtuh saat mereka mencoba menyebar abu mendiang sang suami Becky dan sebagai bentuk penutupan diri. Terjebak tanpa jalan turun, mereka pun harus berjuang mengatasi rasa takut, kekurangan air, dan rahasia di antara mereka pun terungkap. Dengan upaya putus asa mengirimkan pesan pertolongan melalui drone yang berakhir tragis. Sebelum akhirnya Becky pun diselamatkan setelah mengirim pesan teks terakhir dengan sepatu Hunter. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Becky dan suaminya yang bernama Dan yang sedang memanjat tebing. Kalian di sini bisa melihat sendiri betapa curamnya tebing ini. Tidak kebayang jika mereka sampai terjatuh. Ternyata mereka tidak cuma berdua, ada Hunter di sini yang merupakan sahabat dari Becky. Mereka bertiga sama-sama suka dengan hal-hal yang memacu adrenalin. Awalnya semua berjalan dengan normal, sampai pas Dan ini mau mengikat talinya ke dalam lubang, tiba-tiba saja keluar seekor burung dari dalamnya. Dan pun di sini kaget dan terjatuh. Beruntung dia menggunakan tali pengaman, jadi dia bisa masih tertahan. Dan pun meminta tali tambahan milik Becky agar dia bisa mengayunkan badannya ke tebing dan mendapatkan pegangan. Tapi pengaitnya tidak kuat untuk menahan beban, hingga akhirnya Dan pun jatuh dan tewas. Alur pun akan maju ke 51 minggu setelah kematian si Dan. Becky di sini benar-benar hancur kehilangan Dan. Dia sangat depresi sekali sampai jadi pecandu alkohol. James pun sang ayah khawatir dengan keadaan Becky. Karena telepon dari James tidak pernah diangkat, akhirnya dia pun pergi menemui Becky secara langsung. Dari sini barulah kita tahu bahwa ternyata James pernah mengatakan bahwa Dan bukanlah orang yang terlalu baik. Jadi Becky tak perlu menangisinya terlalu lama. Karena hal itu Becky pun marah dan sangat membenci sang ayah. Dia pun semakin depresi dan hampir meminum obat penenang yang banyak. Beruntung saja si Hunter ini keburu telepon dan mengabari kalau dia sudah berada di depan rumah Becky. Hunter sangat senang saat bertemu dengan temannya itu. Sudah lama keduanya berpisah sejak terakhir kali mereka melakukan pendakian bersama. Hunter pun lalu mengajak Becky untuk kembali melakukan hobi ekstrim mereka. Hunter menemukan tempat yang cocok, yaitu bekas menara televisi yang tingginya 2000 kaki atau sekitar 610 meteran. Lokasinya pun berada di tengah padang pasir yang tentunya gersang dan panas. Hunter mengatakan bahwa jika mereka berhasil naik ke atas, maka Becky bisa menabur abu Dan dengan bangga. Namun di sini Becky menolak karena dia masih trauma dengan kejadian di masa lalu. Keesokan harinya Becky ternyata masih memikirkan ajakan dari Hunter kemarin. Akhirnya pikirannya pun kembali terbuka dan memberanikan diri untuk mengikuti ajakan Hunter. Mereka pun segera berangkat sambil sesekali beristirahat di pinggir jalan dan menanyakan lokasi menara. Ternyata menara itu mempunyai lampu di puncaknya yang menandakan bahwa ketinggiannya melebihi rata-rata. Dan lampu itu digunakan sebagai tanda untuk pesawat agar tidak menabrak. Waktu perjalanan pun tiba, mereka segera pergi menuju ke arah menara. Sepanjang jalan Hunter merekam video untuk dia upload ke YouTube. Baru beberapa lama tiba-tiba mereka hampir tabrakan karena kurang fokus berkendara. Ketika sudah hampir sampai, ternyata jalan menuju menara sudah ditutup sehingga mereka harus mencari jalan pintas. Pemandangan di gurun juga sangat angker, terdapat burung bangkai yang kelaparan sampai-sampai membunuh binatang yang masih hidup. Akhirnya mereka sampai di menara dan benar saja ketinggiannya sudah di luar batas nalar untuk dipanjat. Bahkan Becky sampai gemetaran dan membuat Hunter harus menenangkannya terlebih dahulu. Mereka pun mulai memanjat satu demi satu anak tangga. Terlihat beberapa pijakan sudah mulai rapuh karena berkarat. Bahkan besi yang diinjak oleh Becky sempat patah dan membuatnya terpeleset. Mereka sudah setengah jalan, namun Becky meminta untuk istirahat karena lelah dan kehausan. Jika mengukur ketinggian tadi, setengah jalan berarti sudah 1000 kaki dan tingginya sudah sama dengan tinggi menara Eiffel di Paris. Namun mereka tak gentar, Hunter dan Becky pun lanjut naik. Namun perjalanan akan semakin ekstrim karena tangga yang akan mereka lewati berada di bagian luar, yang artinya jika terpeleset berpotensi untuk langsung jatuh ke tanah. Hunter pun naik terlebih dahulu. Di sini dia menyadari bahwa mur baut di tangga sudah kendor dan hampir copot. Tapi Hunter malah menggoyangkannya sehingga pas Becky naik, mur pun copot dan hampir membuatnya terjatuh.
Akhirnya mereka pun berhasil sampai di puncak menara. Hunter pun di sini langsung menerbangkan drone dan menyuruh Becky untuk memotretnya saat bergelantungan memakai satu tangan. Hunter juga memaksa Becky untuk melakukan hal serupa dan setelah itu diakhiri dengan penaburan abu dari si Dan. Tujuan mereka pun sudah selesai, sekarang waktunya untuk pulang. Kini gantian Becky yang akan turun duluan. Saat dia menuruni tangga dengan perlahan, tiba-tiba tangga yang murni sudah copot pun terputus. Untung saja ada Hunter yang segera mendapatkan pegangan dan mampu menahan beban tubuh Becky, hingga akhirnya Becky pun ditarik kembali ke atas. Mereka pun akhirnya selamat, namun yang menjadi masalah sekarang adalah mereka tidak bisa turun. Tempat ini terlalu tinggi sehingga tidak ada sinyal sama sekali. Di salah satu tiang mereka menemukan sebuah kotak yang berisikan teropong dan pistol suar. Di sini tas mereka juga tadi sempat jatuh dan Becky pun panik karena takut mati kehausan. Hunter lalu kembali menenangkannya dengan mengatakan bahwa saat tangga jatuh terjadi bunyi yang sangat kencang. Dia berpikir bahwa orang-orang pasti mendengarnya dan akan menelpon bantuan. Di sini Becky baru menyadari bahwa kakinya pun sedikit robek. Ditambah lagi dia kebelet buang air kecil dan mau tak mau akhirnya dia buang air kecil di sana. Sudah 5 jam berlalu tapi belum ada bantuan datang. Ini berarti tidak ada orang yang tahu bahwa mereka terjebak di atas menara ini. Saat sedang mencari sinyal, Hunter melihat postingan dia yang sebelumnya diupload. Dia melihat banyak yang merespon. Dari hal ini Hunter menyimpulkan bahwa mereka baru kehilangan sinyal saat di puncak menara karena gangguan teknis. Itu artinya jika sedikit menuju ke bawah maka sinyal akan kembali terdeteksi. Di sini Hunter mempunyai ide gila. Dia mengikat handphonenya dengan tali lalu diulur ke bawah. Karena followernya yang banyak, dia akan mencoba membuat postingan untuk meminta tolong kepada mereka. Hunter pun terus mengulur talinya ke bawah sampai panjang tali mencapai 15 meteran belum terdengar bunyi upload yang sukses. Hunter pun mencoba turun lebih bawah tapi tetap belum mendapatkan sinyal. Becky pun lalu mengusulkan cara lain yaitu dengan membungkus handphone Hunter dan menjatuhkannya ke bawah. Akhirnya Hunter pun menggunakan sepatu, kaos kaki dan dalamannya yang tebal untuk menahan handphone dari goncangan. Handphone pun akhirnya dijatuhkan ke bawah tapi mereka masih belum tahu apakah cara itu berhasil atau tidak. Di sini Becky terlihat kasihan melihat Hunter yang memakai sepatu sebelah. Tapi di sini dia melihat terdapat tato angka 143 di kaki Hunter. Itu mengingatkan kepada Becky bahwa Dan yang waktu itu memimpin pendakian. Di mana saat Hunter mengatakan I love you, Dan pun menjawab dengan mengatakan 143 yang artinya I love you too. Saat sedang memikirkannya, tiba-tiba si Hunter teriak dan melihat ada orang dan anjingnya di bawah menara. Anjing tersebut sedang mengendus HP milik Hunter yang ternyata sudah hancur. Sepertinya si anjing ini tahu bahwa di atas menara sedang ada orang, tapi si anjing segera pergi meninggalkannya karena dipanggil oleh tuannya. Becky pun lalu berinisiatif untuk menarik perhatian orang di bawah dengan sepatu namun tetap tidak berhasil karena di bawah sudah tidak ada orang. Saat Hunter melihat melalui teropong di mobil, terdapat rekan dari pemilik anjing yang tadi sedang menyiapkan panggangan. Hal itu menandakan bahwa mereka akan berada di sana sampai malam. Hunter dan Becky pun berencana menembakkan suar di malam hari agar terlihat jelas oleh orang di bawah. Saat sedang menunggu malam hari, Becky iseng melihat video pernikahannya. Saat itu terlihat Hunter yang tidak bahagia melihat pernikahan mereka. Becky pun menjadi curiga, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hunter. Malam hari pun tiba, Hunter segera menyuruh Becky untuk buru-buru menembakkan suarnya. Meski awalnya sempat macet, namun akhirnya suar itu pun meluncur ke langit dan dilihat oleh orang-orang yang sedang berkemah di bawah. Saat dilihat melalui teropong, dua orang itu terlihat langsung mendatangi mobilnya Hunter. Alih-alih memberikan pertolongan atau menelpon bantuan, di sini mereka malah mencuri mobil Hunter dan langsung pergi dari sana. Becky pun sempat ketiduran, namun dia terbangun karena Hunter hampir saja terjatuh saat sedang tidur. Merasa suasana cukup tepat, Becky pun lalu membahas tentang tato angka 143. Di sini akhirnya Hunter pun mengaku kalau sebenarnya dia sempat selingkuh dengan Dan sebelum Dan menikah dengan Becky. Pantas saja setelah kematian Dan, Hunter tak pernah menemui Becky lagi. Ternyata dia juga sama terpuruknya karena kematian Dan. Tidak lama kemudian alarm di handphone pun berbunyi, yang menandakan bahwa mereka sudah 24 jam di atas sana sejak jatuhnya handphone. Sebagai catatan, di sini mereka belum tahu kalau handphone Hunter yang dijatuhkan sudah hancur. Hunter lalu mencoba untuk turun untuk mengambil tas mereka yang menyangkut di antena, tapi lagi-lagi talinya tidak sampai. Secara mengejutkan, Hunter lalu melompat dan beruntungnya dia selamat meski mengalami sedikit luka lecet. Sekarang Hunter harus berpikir keras bagaimana cara dia mendapatkan kembali talinya untuk pergi ke atas. Hunter lalu teringat dengan tongkat panjat tebing untuk meraih tali, dan seperti yang kita duga cara itu pun berhasil.
Hunter lalu memanjat dengan pelan dibantu oleh Becky yang menarik tali dari atas. Becky sempat ketakutan untuk mengecek ke bawah, sehingga Hunter pun jatuh dan mendarat di tas. Meski selamat namun tangan Hunter terluka, jadi dia tidak bisa memanjat lagi. Oleh karena itu Becky pun menarik tali dengan sekuat tenaga sehingga Hunter sampai di atas. Sebelum gelap, Becky pun buru-buru menulis pesan minta bantuan di kertas restoran yang kemarin. Untung saja Hunter ini membawa alat make up dan menggunakan eyelinernya untuk menulis. Kertas tersebut pun buru-buru diselipkan kepada drone dan mereka langsung menerbangkan drone-nya tersebut ke arah hotel tempat mereka menginap kemarin. Tapi apesnya drone mereka sudah hampir kehabisan baterai, jadi mereka harus segera bawa balik drone-nya kembali. Becky lalu ketiduran dan bangun-bangun sudah tengah malam. Saat mengecek sekitar, Hunter sudah tidak ada di sampingnya. Lalu burung-burung pemakan bangkai beberapa kali menyerangnya. Tiba-tiba Hunter sudah berada di sebelah Becky, namun dia sudah tewas karena dimakan oleh burung bangkai. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi belaka. Kali ini Becky benar-benar bangun saat melihat cahaya lampu. Becky di sini teringat dengan life hack untuk mengecas handphone yang pernah diajarkan oleh Hunter. Becky lalu memanjat untuk menyambungkan kabel dengan lampu, namun saat di atas ternyata kabelnya tidak sampai. Butuh bantuan logam dan satu-satunya cara adalah menggunakan cincin pernikahannya. Selain itu Becky juga harus bertahan sampai baterainya terisi penuh. Pastinya akan terasa sangat pegal sekali, apalagi terdapat juga burung bangkai yang terus-terusan menyerang Becky. Dengan tabah Becky pun bertahan dari semua serangan, hingga akhirnya baterai terisi penuh dan Becky pun segera turun. Sekarang jam sudah menunjukkan jam ramai pengunjung hotel. Mereka segera menerbangkan drone untuk mengantarkan surat. Namun di tengah jalan drone tersebut malah tertabrak oleh truk. Setelah putus harapan, Becky pun kembali menyuruh Hunter untuk menjatuhkan handphonenya. Namun di sini Hunter mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena sepatunya sudah dibawa. Becky sempat bingung karena jelas-jelas Hunter terlihat masih mempunyai satu sepatu. Disinilah dia menyadari bahwa ternyata temannya itu sudah tewas. Jadi selama ini dia hanya berhalusinasi saja. Sebenarnya Hunter sudah meninggal karena terjatuh di adegan sebelumnya. Malam itu pun angin terasa sangat kencang. Becky yang sendirian mulai merasa rindu dengan sang ayah. Hingga waktu tak terasa berlalu, pagi hari dia terbangun karena terdapat burung bangkai yang sedang mematuk lukanya. Karena kesal, Becky pun membunuh burung bangkai tersebut dan memanggangnya dan memakannya. Sekarang tenaga Becky sudah terisi penuh. Dia lalu turun ke bawah menuju ke jasadnya Hunter. Di sini Becky menggunakan handphone Hunter untuk mengirimkan pesan kepada ayahnya. Dia lalu memasukkan handphone tersebut ke badan Hunter agar saat dijatuhkan handphone tersebut tidak akan rusak kembali. Tak lama kemudian terlihat ayah Becky yang tiba-tiba sudah melewati restoran tempat Becky singgah kemarin. Di sini kita bisa memastikan bahwa ternyata pesan yang Becky kirim kemarin sudah sampai kepada sang ayah. Di sana juga sudah ramai orang untuk berkumpul untuk menyelamatkan Becky dari atas menara. Awalnya sang ayah sempat mengira bahwa yang ada di dalam bungkusan jenazah adalah Becky. Namun tak lama kemudian Becky keluar dari ambulans dan menyapa sang ayah.